Selamat petang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeriatno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 9 September 2024. Dan tentunya beragam informasi telah kami sampaikan untuk episode hari ini, tepatnya Senin 9 September 2024. Dan tentunya kita akan beralih ke Kabupaten Bone dengan informasi lebih lengkap mengenai duplik Koko John. Pengacara tetap kekeh bantah kliennya jadi gembong narkoba di Kabupaten Bone. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Pio. Ya, baik. Boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui lebih lengkap bagaimana keberlangsungan pembacaan duplik oleh Koko John hari ini? Ya, terima kasih rekan Pio. Tadi Koko John kembali melaksanakan sidang yang dimana dalam agenda sidang tersebut Koko John membacakan duplik yang sebelumnya dibantah oleh jaksa penuntut umum. Dalam duplik tersebut, Koko John memberikan 11 bantahan yang dimana dia merasa salah satunya yakni Koko John merasa pihaknya heran mengenai eh, pihak jaksa penuntut umum tetap memberikan Koko John saksi sebanyak saksi hukuman penjara sebanyak 18 tahun penjara yang dimana pada saat temuan narkoba di penggeledahan Koko John tidak ditemukannya narkotika sebanyak 1 kilogram ya seperti yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum rekan Pio. Lantas mungkin apa yang menjadi alasan dari perlu diketahui oleh Tribuners Iving Lewa atau Koko John hari ini membantah tuduhan sebagai gembong bandar narkoba? Ya, rekan Pio bisa diulangi. Boleh disampaikan apa yang menjadi alasan Iving Lewa atau Koko John hari ini membantah tuduhan sebagai gembong bandar narkoba di Bone sendiri? Ya, Koko John kembali melakukan duplik yakni karena dia merasa putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang yang ada ataupun yang telah dibacakan sesuai dengan fakta yang di lapangan yang dimana pada saat penangkapan tidak ditemukannya barang bukti sesuai dengan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan juga dari hasil tes urin yang telah dilakukan pihak Koko John tidak terbukti menggunakan narkoba ataupun sabu sehingga Koko John merasa pihak pengacara Koko John merasa bahwa tuntutan yang telah dilayangkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan rekan Pio. Mungkin boleh disampaikan juga pada saat hari agenda ini dilaksanakan bagaimana kondisi dari Koko John sendiri? Boleh disampaikan bagaimana pantauan Anda di lokasi? Ya, terima kasih. Dari pantauan kami di lokasi terlihat pada saat Koko John terlihat sehat, yang dimana pada saat pembacaan dupliknya, dia dari pantauan kami di lokasi dia menggunakan baju berwarna putih dan juga celana kain warna hitam, dan dimana pada saat keluar dari ruangan persidangan Koko John terlihat menunduk dan tidak banyak berkomentar saat digiring oleh pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian rekan Vio. Baik, lantas mungkin adakah tanggapan dari Koko John sendiri terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Koko John sendiri berharap putusan yang akan dibacakan pada hari Kamis nanti sesuai dengan fakta yang diberikan di lapangan, dan juga Koko John bermohon agar kiranya putusan tersebut Koko John bisa dibebaskan dari tuntutan yakni sebanyak 18 tahun penjara karena tidak kuatnya bukti yang telah ditemukan di lapangan rekan Vio. Lantas mungkin menurut Koko John berapa rentang tuntutan hukum yang harusnya ia terima? Ya, dari informasi yang kami peroleh, sesuai dengan hukum yang berlaku, seharusnya Koko John mendapatkan kurungan sebesar sekira 5 tahun penjara rekan Pio. Akan tetapi jaksa penuntut umum tetap kekeh menuntut Koko John yakni sekira 18 tahun penjara dan juga denda sekitar 1 miliar karena Koko John tersebut merupakan bandar narkoba di Kabupaten Bone.
Tentunya juga ada statement yang disampaikan Koko Jon di akhir pernyataan terakhirnya. Mungkin apa yang menjadi fokus utama Koko Jon lantas? Ya, Koko Jon berharap pihak pengadilan negeri bisa hakim khususnya hakim bisa mempertimbangkan dengan jelas khususnya fakta-fakta yang ada di lapangan mengingat tidak ditemukannya barang bukti sebesar sekira barang bukti yang memberatkan sehingga Koko Jon bisa dituntut sebanyak sekitar 18 tahun penjara. Ia berharap hakim bisa menentukan sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan dan juga tidak terganggu ataupun mengikuti instruksi dari pihak lain. Oke, baik. Rekan Wahda, ini juga mungkin sekaligus mengingatkan kembali kepada Tribuners bahwa di tayangan pada 3 September 2024 lalu ada agenda pledoi. Lantas mungkin berapa banyak pembelaan yang diajukan Koko Jon pada pledoi tersebut? Ya, pada Senin lalu, Koko Jon membacakan pledoinya di depan Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim. Dia membacakan 10 pledoi yang dimana salah satunya ia membantah bahwa dirinya merupakan pengedar narkoba di Kabupaten Bone dan juga dirinya merasa hal tersebut sebagai tekanan yang sangat berat karena mengingat masyarakat telah menjudge ataupun mencap Koko Jon sebagai bandar narkoba di Kabupaten Bone, akan tetapi sesuai dengan fakta yang ditemukan tidak ditemukannya barang bukti narkoba ataupun narkotika jenis apapun di kediaman Koko Jon. Ya, baik. Berarti dalam hal ini apakah Koko Jon merasa ia sedang dijebak dalam kasus ini? Ya, rekan Vio, Koko Jon sempat memberikan pembelaannya pada beberapa hari yang lalu waktu membaca pledoi. Dia merasa dijebak karena namanya selalu diikutsertakan dalam sidang yang dimana sebelumnya didapat yaitu UNU yang merupakan sebelumnya divonis UNU menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari Koko Jon sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan Koko Jon ditangkap, akan tetapi Koko Jon membantah bahwa dia tidak sudah memecat UNU dan juga tidak terlibat dalam peredaran narkoba di Kabupaten Bone, rekan Phil. Ya, baik. Itulah tadi nota pembelaan yang disampaikan Koko Jon sendiri ya pada saat pledoi. Lantas mungkin untuk agenda selanjutnya adakah informasi mengenai keberlanjutan agenda atau kasus sidang ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh di lapangan, pada Kamis yang akan datang, rencananya Majelis Hakim akan menjatuhkan vonis kepada Koko Jon, rekan Phil. Kami menunggu update terbaru terkait kasus ini ya, rekan Wahda. Baik, selamat kembali beraktivitas rekan Wahda, terima kasih. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di petang hari ini beserta pernyataan dari pengacara Koko Jon, Buyung Harjan Hamdah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sudah mengetahui, masyarakat sudah mengetahui bahwa dia adalah bandar satu-satu. Jadi korelasinya karena dia. Yang sebenarnya itu ringan, kalau 18 tahun. Korelasi sebagai pekerjaan Koko Jon ini karena dia dan apalagi kemudian penguatannya bahwa dalam intelijensi kejaksaan di luar di masyarakat sudah mengetahui, masyarakat sudah mengetahui bahwa dia adalah bandar satu-satu. Jadi korelasinya karena dia. Yang sebenarnya itu ringan, kalau 18 tahun. Karena kalau dalam satu bulan dia 2 kali 2 kilo, terus sudah bertahun dia melaksanakan terus berapa puluh kilo ini yang dia sudah hasilkan dan merusak. Ini mata ini. Terima
minta kejelasan tidak dikirim. Minta tidak dikirim. Untuk hari. Sejahtera pengasih rokok. Ya, dulu dong Kak, sebentar. Apakah dia perwakilan Tuhan atau perwakilan mereka? Sidangnya hari Kamis ya. Hari Kamis. Kenapa daftar kamu? Sidang hari Kamis ditunda lah, ditunda sih Senin depan. Ya. Jadi orang tuh masuk. Telinga hari Kamis. Hari Kamis. Ayo Pak. Ayo Pak. Yo. korelasi sebagai pekerja Kokojo ini kena dia. Dan apalagi kemudian penguatannya bahwa dalam intelijensi kejaksaan di luar di masyarakat sudah mengetahui, masyarakat sudah mengetahui bahwa dia adalah bandar satu-satu. Jadi korelasinya kena dia. Yang sebenarnya itu ringan kalau 18 tahun. Karena kalau dalam satu bulan dia 2 kali 2 kilo, terus sudah bertahun dia melaksanakan terus berapa puluh kilo ini yang dia sudah hasilkan dan merusak. Ini nih, mata nenek. Cara Tolong ayo ada. minta kejelasan tidak dikirim. Minta tidak dikirim. Untuk hari. Sejahtera pengasih rokok. Ya, dulu dong Kak, sebentar. Apakah dia perwakilan Tuhan atau perwakilan mereka? Sidangnya hari Kamis ya. Hari Kamis. Kenapa daftar kamu? Sidang hari Kamis ditunda lah, ditunda sih Senin depan. Ya. Jadi orang tuh masuk.
Seringnya hari Kamis. Ayo Pak. Ayo Pak. Yo. Otomatis korelasi sebagai pekerjaan Kokojo ini kena dia. Dan apalagi kemudian penguatannya bahwa dalam intelijensi kejaksaan di luar di masyarakat sudah mengetahui, masyarakat sudah mengetahui bahwa dia adalah bandar satu-satu. Jadi korelasinya kena dia. Yang sebenarnya itu ringan kalau 18 tahun. Karena kalau dalam satu bulan itu dia 2 kali 2 kilo, terus sudah bertahun dia melaksanakan terus berapa puluh kilo ini yang dia sudah hasilkan dan merusak. Ini nih, mana nenek. Cara Tolong aja rada. minta kebiasaan tidak dikirim. Tidak dikirim. Itu hari. Sejahtera Ya, ya, dulu dong Kak, sebentar. Apakah dia perwakilan Tuhan atau perwakilan mereka? Perwakilan Sidangnya hari Kamis ya. Hari Kamis. Kenapa benar-benar kamu? Sidang hari Kamis ditunda sih Senin depan. Ya. Kejuruan tuh masuk. Hari Kamis. Ada Pong, bisa dijelaskan sedikit tentang duplik Koko John singkatnya Pong? Baik, jadi duplik yang tadi kami ajukan itu berdasar pada pledoi atau pembelaan yang kami ajukan sidang sebelumnya, bahwa kami pada posisi memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan dan dakwaan itu sendiri. Ya, dari dasar hukum apa yang disebabkan sehingga PH-nya meminta untuk Koko John dibebaskan? Dasarnya adalah sesuai dengan fakta persidangan. Kita juga tidak mau berlebih. Kita sesuai saja dengan fakta persidangan yang beberapa poin yang kami catat. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti. Yang kedua, ketidaksesuaian antara saksi yang satu dan yang lainnya. Dan jaksa terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan penuntutan, karena dalam berat barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu adalah berat kotor dan hanya berat plastik bening yang diajukan.
bukan berat bersihnya. Kalau boleh tahu Pak, berat bersihnya berapa gram? Kalau dilihat dari berat kotor yang diajukan jaksa 7,6188 gram itu terdiri dari 44 plastik bening. Yang 44 plastik bening itu beratnya sekitar 5 gram lebih. Jadi kalau ditotalkan berat bersih maka cuma 1, sekian gram itu berat bersih. Itu pun adalah barang bukti milik tersangka atau terdakwa lain yang sudah divonis. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 9 September 2024. Tetap saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.